Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur. Bertemu lagi dulur di pojok hukum. Dulur, tidak henti-hentinya saya akan menerangkan ya sedikit tentang dispensasi nikah atau dispensasi nikah anak di bawah umur. Memang begini dulur, untuk dispensasi nikah ini banyak sekali dulur. Terus terang banyak sekali yang masuk ke WA saya menanyakan tentang dispensasi nikah. Ada yang dari Jambi, dari Palembang, dari Kalimantan, bahkan sampai Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi sampai saya itu berkali-kali sudah menerangkan bahwa tata cara dispensasi bagaimana Bapak, terus persyaratan apa saja yang harus saya penuhi, apakah bisa sidangnya langsung diputus, apakah bisa saya disetujui, pertanyaan apa yang diajukan oleh hakim atau majelis, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan itu. Sedangkan di episode-episode saya yang lalu itu sudah saya sampaikan secara garis besar tentang dispensasi nikah. Namun mungkin dulur-dulur banyak yang kurang memahami ya, kurang spesifik. Tapi tidak apa-apa lah. Di episode kali ini saya akan menerangkan lagi. Mungkin ada yang belum saya sampaikan juga. Yang pada intinya begini dulur. Dispensasi nikah anak di bawah umur. Jadi seseorang atau remaja ya, usia di bawah umur itu, yang dikatakan di bawah umur dalam hukum perdata kan usianya di bawah 19 tahun, karena Undang-Undang tahun 1 tahun 74 tentang perkawinan sendiri kan untuk usia laki-laki 19 tahun, untuk usia perempuan 16 tahun. Jadi kalau sudah belum memenuhi usia segitu, itu tidak bisa melakukan pernikahan atau pernikahan dini, karena harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 1 tahun 74. Namun sekarang kan ada undang-undang baru. Undang-undang baru ini pada intinya kan menganulir atau merevisi usia untuk wanita, untuk calon mempelai wanita, yaitu usia 19 tahun ke atas. Terus untuk laki-laki sama 19 tahun. Jadi kalau masih di bawah 19 tahun, saya kira masih belum bisa. Untuk itu dia mengajukan dispensasi nikah, walaupun sudah punya kartu tanda penduduk dulur. Jadi dari situ berbenturan, akhirnya dari KUA juga ditolak. Padahal banyak yang sekarang ini usia-usia segitu ini banyak sekali yang mau mengajukan nikah, apalagi setelah ada pada masa-masa pandemik sekarang ini banyak penundaan-penundaan untuk acara-acara pernikahan, dan sudah jauh-jauh hari didaftarkan, bahkan kedua orang tuanya sudah saling setuju, kedua anaknya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita juga saling cinta dan lain sebagainya. Namun mungkin undang-undang yang terbaru ini kan juga menyikapi hal-hal yang kalau usia dini itu kan kebanyakan ya belum matang lah, belum matang dalam hal psikologi, mental, mungkin juga materi dan lain sebagainya. Namun di beberapa daerah itu sudah banyak dilakukan perkawinan di bawah umur. Nah, untuk itu, untuk undang-undang yang baru ini, usia laki-laki maupun usia perempuan kan harusnya sudah lebih dari 19 tahun. Namun banyak yang mengajukan di bawah 19 tahun. Untuk itu adanya dispensasi nikah. Dan pertanyaan-pertanyaan di WA saya kebanyakan yaitu menanyakan tentang Pak, bagaimana seandainya nanti saya sidang tanggal sekian-sekian, terus
saya ternyata ditolak oleh majelis hakim. Alasannya apa kalau ditolak? Waktu permohonannya apa alasannya? Saya tanya seperti itu. Ya, permohonan saya sudah saling cinta, sudah saling setuju, sudah kedua orang tuanya juga sudah saling merestui, dan dikhawatirkan nanti terjadi hubungan zina dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Memang kenyataannya, dulur, selama saya beracara di pengadilan itu untuk alasan-alasan, khususnya di Jawa ya dulur, alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah ini kan tergantung keyakinan hakim. Intinya semuanya itu kan kalau sudah jalurnya ke pengadilan, biasanya memang keyakinan hakim yang utama. Karena apa? Secara normatif hakim sudah tahu sesuai dengan pasal sekian, undang-undang perkawinan sekian, dan lain sebagainya sudah jelas semuanya, persyaratan juga sudah jelas, surat penolakan dari KUA juga sudah jelas, dan lain sebagainya. Yang intinya dari tanya jawab di dalam persidangan kan biasanya ditanya apakah sudah siap dengan pernikahan dini, ditanya mentalnya bagaimana, pekerjaannya si laki-laki apa, terus dari sisi orang tua perempuan bagaimana. Yang utama adalah mesti ditanya orang tua daripada calon mempelai wanita, itu yang ditanyakan. Banyak kan seperti itu dulu. Jadi pertanyaan itu banyak dilontarkan oleh majelis kepada wanita, karena kan dari pihak wanita kan berperan sangat penting ya, karena kondisi nantinya kan wanita itu kan yang berat juga ya bebannya, mulai dari setelah menikah pasti kan hamil, terus apakah bisa menafkahi lahir maupun batin dari pihak laki-lakinya, terus apakah nantinya sudah menerima sisi mentalnya. Karena usia-usia seperti itu kebanyakan memang mental itu diuji dulu, karena rumah tangga sendiri kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Rumah tangga sendiri kan melalui cobaan yang sangat-sangat bertubi-tubi, mulai dari faktor ekonomi, faktor anak, faktor psikologi, faktor emosional yang dulunya tidak tahu, dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda. Walaupun yang dulu waktu pacarannya seperti ini ditutup-tutupi, tapi setelah menikah baru tahu sifat karakter masing-masing, buruknya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus diterima oleh setiap pasangan hidup. Jadi intinya kan gini tuh lur, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya itu adalah apa yang ditanyakan oleh majelis. Majelis berdasarkan keyakinan, apakah sudah siap dari pihak laki-lakinya, pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Dan dulur, di Jawa kebanyakan kalau pengajuan permohonan dispensasi nikah itu banyak yang ditolak cuman alasan-alasan seperti itu. Kecuali dulur, yang disetujui adalah faktor yang sangat mendasar, yaitu faktor urgent, faktor yang mendesak. Faktor mendesak itu apa? Banyak kan faktor mendesak memang usia daripada anak itu kan di bawah umur, namun alasan-alasan untuk dispensasi itu adalah faktor kehamilan, yaitu faktor kehamilan. Kalau sudah faktor kehamilan, mau tidak mau pihak majelis, pihak hakim, pihak pengadilan pasti akan menyetujui. Itu mau tidak mau, malah kalau tidak menyetujui malah disalahkan, seperti itu dulu. Jadi kalau faktor lainnya berdasarkan keyakinan lainnya, kebanyakan tergantung dari daerahnya masing-masing, atau berdasarkan hakim memutus berdasarkan keyakinan. Saya kira itu tidak semuanya hakim seperti itu, tapi hampir 90% kebanyakan yang disetujui adalah urgent. Faktor yang mendesak adalah faktor kehamilan. Usia kehamilan sudah 8 bulan, usia kandungannya sudah 8 bulan dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau cuman keyakinan saling cinta, menjaga
harkat dan martabat orang tuanya, nanti dikhawatirkan akan terjadi hubungan zina dan lain sebagainya, saya kira itu bukan alasan-alasan mendasar. Nanti malah yang mengajukan disalahkan orang tua, terutama yang disalahkan oleh majelis hakim. Kenapa kok anaknya sudah berpacaran, sudah tunangan? Apakah nggak lebih baik anak ini dijauhkan dulu, pendidikannya diutamakan, pekerjaannya diutamakan dan lain sebagainya? Kalau sudah mapan, sudah saling mateng, dewasa dan lain sebagainya, baru bisa dinikahkan. Saya kira gitu dulur. Jadi intinya ya dulur, pertanyaan-pertanyaan itu adalah faktor yang paling utama di Jawa itu yang disetujui oleh majelis, biasanya faktor urgen atau faktor yang sangat mendesak. Jadi kesimpulannya tergantung, yang utama adalah tergantung keyakinan hakim. Hakim sudah melihat normatifnya dan sudah melihat faktor yang paling mendasar. Kalau faktor yang paling mendasar urgenisasi tadi yang mengenai kehamilan tidak ada, tapi mengajukan memang belum ada kehamilan dan lain sebagainya, ya tergantung keyakinan hakim. Ya syukur-syukur kalau pemohon atau mungkin dulur-dulur bisa setuju, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan memang banyak yang tidak setuju, kecuali di daerah-daerah atau luar pulau atau daerah-daerah lain ya. Saya nggak ngerti, saya belum tahu, belum pernah ngalami. Tapi yang jelas kalau yang di Jawa saya sudah mengalami, yaitu. Jadi intinya dulur, saya bacakan untuk undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang memperbarui Undang-Undang 1 tahun 74 yang sudah lama tentang perkawinan, terutama pada pasal 7 ya, saya bacakan di sini. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Nah, jadi alasan mendesak itu tadi, urgent tadi. Apa yang dimaksud dengan alasan mendesak? Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ya sekarang apa sih kalau tidak ada alasan lain dan itu sesuatu yang mendesak, kalau tidak arahnya kepada tentang berbadan dua tadi, tentang kehamilan. Alasan mendesak itu tidak bisa sekedar klaim ya, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, terutama surat keterangan dari KUA tentang penolakan dan surat keterangan dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Jadi pada intinya mengajukan dispensasi nikah di bawah umur itu, kalau hakim berdasarkan keyakinan dan berdasarkan normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, ya saya kira yaitu tadi faktor kehamilan itu faktor urgent, faktor yang mendesak. Kalau berdasarkan keyakinan lain karena dia sudah cukup setuju orang tuanya dan lain sebagainya, terus mampu dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratan, pernyataan-pernyataan yang benar-benar meyakinkan hakim, saya kira 90% tidak disetujui. Jadi yang 10% kurang lebih bisa setuju. Saya kira gitu dulur ya. Cukup paham dulur? Kalau kurang paham silakan dulur ketik di kolom komentar atau langsung ke WA saya 083 830 67 3557. Saya akan senang hati memberikan informasi-informasi hukum apapun dulur. Yang penting dulur puas, tahu, dan menjadi penambahan sadar hukum
hukum positif yang ada di Indonesia. Saya kira gitu. Jangan lupa dulur, tetap like, tetap subscribe, dan share. Nanti dulur akan up to date, akan selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya, dari Pojok Hukum. Saya kira gitu dulur. Cukup sekian. Yang penting dulur tetap sehat, tetap sabar, tetap syukur, tetap berdoa, menjaga kesehatan, menjaga protokol, karena suasananya masih PSBB, masih lockdown, masih social distancing, physical distancing, masih new normal. Jadi tetap jaga jarak, tetap memakai masker, cuci tangan berkali-kali sesering mungkin, dan tetap semangat. Saya kira gitu. Mudah-mudahan ini barokah, menjadi pengetahuan bagi dulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulur. Salam Pojok Hukum.